Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Eh, Selamat berjumpa kembali rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, yang kami banggakan. Semoga hari ini diberikan suatu kesehatan kepada kita semuanya sehingga kita bisa mengikuti sesi perkuliahan, sesi ketiga ya, sesi ketiga perkuliahan tentang mata kuliah Cirebon Studies. Namun sebelum lebih lanjut kita membahas tentang perkuliahan pada kali ini, alangkah baiknya kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, rekan-rekan semuanya, kemarin di awal kita sudah mengasih satu prolog tentang sejarah Cirebon, dan pertemuan kedua asinkronus terkait mengenai Cirebon pra-Islam, artinya Cirebon sebelum masuknya Islam. Begitu juga kerajaan-kerajaan yang mengitarinya, dan juga membawa dampak secara sosial kemasyarakatan, dan itu sudah dilakukan resum oleh rekan-rekan semuanya. Pada pertemuan kali ini kita mencoba untuk melanjutkan Cirebon era Sunan Syarif Hidayatullah. Tepatnya pada abad ke-15, Syarif Hidayatullah datang dan mendirikan Cirebon dan gagasan Islam sebagai dasar kekuasaan. Nah, yang perlu dipahami bersama adalah Syarif Hidayatullah ini bukanlah seorang pendiri awal Cirebon, bukan ya. Tetapi kalau kerajaan yang menggagas sebagai Islam sebagai dasar kekuasaan atau kerajaan, iya, begitu bisa dipahamkan ya. Antara mendirikan Cirebon dengan gagasan Islam dan pendirian Cirebon ini berbeda. Kalau pendirian Cirebon sendiri sudah ada sebelum eranya Syarif Hidayatullah. Nah, kira-kira itu yang dipahami terlebih dahulu. Nah, yang kedua, nanti terkait mengenai ini berdirinya kerajaan Islam, yaitu Kesultanan Cirebon, rekan-rekan semuanya harus bisa memahami terlebih dahulu kalau kita berbicara tentang sejarah ya. Yang namanya sejarah, masa lampau pasti juga banyak hal, banyak referensi yang berbeda-beda, sehingga dalam ilmu sejarah itu tidak dibenarkan untuk menyalahkan satu sama lain. Tetapi ketika ada satu perbedaan referensi, ini kita harus berpositif thinking, ini menambah wawasan. Entah itu sifatnya apapun, tidak harus menyalahkan, mengklaim satu yang benar, satu salah, satu benar, satu salah, tidak. Barangkali ketika kita mendengar satu cerita yang berbeda, itu mempunyai satu rujukan atau sumber yang berbeda pula, dan harus dipahami bersama. Nah, yang kedua ini kita berbicara tentang berdirinya kerajaan Islam, yaitu Kesultanan Cirebon. Dalam slide yang saya paparkan ini, kawan-kawan harus memahami, saya menjelaskan secara makro, secara global ya, dalam lingkup Kesultanan Cirebon. Secara terperinci nanti di breakdown di pertemuan berikutnya. Nah, ini Kesultanan Cirebon didirikan oleh Syarif Hidayatullah. Dengan apa Islam sebagai dasar kekuasaan kenegaraan? Karena wilayah Cirebon sudah dipaparkan oleh kawan-kawan semuanya di pertemuan kedua, hampir di pesisir Jawa Barat, Pantura Jawa Barat ini hampir banyak menjadi wilayah teritorial Cirebon. Nah, berkaitan yang kedua, adaptasi kebudayaan, seperti yang kita pahami Cirebon yang kemarin di awal itu sudah kita singgung, ada satu pelabuhan
salah satu pelabuhan terbesar yang keempat yang terbesar di Pulau Jawa ini Cirebon. Nah, selain itu juga sebagai pertemuan atau muara muara ekonomi perdagangan yang dilakukan oleh kerajaan Pajajaran Sunda waktu itu. Jadi bisa dikatakan Cirebon ini satu andalan, kawasan andalan ekonomi. Nah, ketika sudah berbicara ekonomi, tentu yaitu perdagangan, tentu ada hukum interaksi dan komunikasi. Nah, ketika kita membayangkan andaikan Islam pertama kali masuk dengan misi prioritasnya adalah penyebaran agama Islam, tentu akan berbeda hasilnya. Nah, tetapi di Nusantara ini hampir kebanyakan dimulai dari jalur perdagangan ekonomi. Karena sebelum Islam sendiri datang di Nusantara, khususnya di Cirebon, pelabuhan ini sudah menjadi area, ya, area ekonomi, ya, area ekonomi, peningkatan ekonomi. Sehingga pendekatan awal adalah ekonomi. Ketika ngomong masalah ekonomi, tentu sesuatu hal yang dibutuhkan antar kedua belah pihak, termasuk yaitu sebelum Islam datang, kerajaan Pajajaran. Ekonomi menjadi prioritas utama. Nah, ketika asal menutup seseorang atau yang datang dari negara lain, tentu akan merusak tatanan ekonomi. Sehingga wajar ketika pelabuhan ini itu ramai karena sifat toleransi keterbukaan dalam hal tadi, ngomong untung rugi dalam hal ekonomi. Mau backgroundnya apapun, mau pahamnya apapun, mau misinya apapun, tentu ketika sudah ngomong masalah ekonomi, waktu itu semua yang masuk diterima. Karena visinya tadi saya katakan untung rugi. Nah, ketika ini diterima dengan baik dan yang diawali dengan ekonomi, sehingga interaksi komunikasi saling sharing budaya, adat istiadat, dan istilah-istilah bahasa itu pasti akan mempengaruhi kawasan sekitar. Terbukti di Cirebon ini yang kita paparkan di sini, arsitektur bangunan, kesenian maupun adat istiadat ini terpengaruh dari beberapa negara, baik Arab, China, India maupun yang lain. Karena memang Cirebon Nusantara ini sangat adaptif terhadap kebudayaan yang lain. Nah, yang kedua yang menjadi grand cerita di tentang berkaitan tentang Kasulan Cirebon adanya pembagian kekuasaan. Yang kita tahu pasca era Sunan Gunung Jati ada pembagian kekuasaan menjadi tiga, Kesultanan, Kanoman, kemudian Kasepuhan, Keraton Kasepuhan. Nah, kalau kita berbicara tentang ini pasti ada satu misi di baliknya, yaitu misi penjajah sebelumnya. Ketika satu negara itu menjadi satu kesatuan yang utuh pasti akan susah untuk ditaklukkan. Nah, strategi untuk memecah itu adalah dengan pembagian wilayah, pembagian kekuasaan. Sehingga apa? Ketika orang sudah dibagi kekuasaan, otomatis ruang lingkupnya akan semakin sempit. Dan ini mudah untuk diadu domba. Muncullah perang saudara. Nah, ini kalau dalam istilah sejarah yang masa lampau adalah politik adu domba. Kalau kayak itu. Nah, next dulu Kesultanan Cirebon. Ini penobatan, Panatagama Sunan Sunda Bumi. Seperti kita ketahui, Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati ini selain sebagai seorang tokoh agama, yaitu yang dikatakan Panatagama Rasul, juga sebagai tokoh manajerial suatu kekuasaan, yaitu kerajaan yang mengatur tentang bumi Sunda. Bumi yang berada di wilayah Sunda, bumi adalah mengatur bumi wilayah. Jadi wajar ketika beliau Syarif Hidayatullah ini mempunyai julukan atau dinobatkan dengan gelar Panatagama Rasul Sunda Bumi. Ini yang memang diberikan
dari orang-orang terlebih dahulu. Gelar ini karena istimewa. Jarang ada orang yang mempunyai suatu kemampuan double, kemampuan ganda, tidak hanya sebagai seorang tokoh yang agama yang berfatwa, namun juga sebagai seorang penguasa, penguasa suatu wilayah. Ini sangat jarang kita temui gitu ya. Selanjutnya kita berbicara tentang petata petete sesuai dengan RPS gitu ya. Petata petete ini kalau kita pahami, di situ kami jelaskan adalah petata ini aturan hidup yang diberikan oleh Sunan Gunung Jati untuk memperkuat suatu kekuasaan atau penyebaran agama. Nah, peti sendiri aturan hukum yang berlaku dalam masyarakat saat itu. Nah, dari dua kata ini sehingga bisa kita rumuskan dua hal. Yang pertama adalah ungkapan luhur yang dijadikan pedoman dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, beragama, khususnya bagi umat Islam di daerah Cirebon. Nah, petata petiti ini suatu ungkapan luhur. Kalau dalam bahasa kita bisa dikatakan suatu norma, aturan, ya, undang-undang yang mengatur tentang cara-cara beribadah, cara-cara bermasyarakat, cara-cara hidup berdampingan, bersosial dan sebagainya dalam satu tatanan lingkup kerajaan. Nah, ini yang dikeluarkan, yang dicetuskan oleh beliau Ustaz Hidayatullah. Kalau dalam bahasa sekarang adalah KUHP, Undang-Undang KUHP itu, gitu kan. Sehingga undang-undang ini bisa mengikat, mengatur seluruh masyarakat. Jadi pengertian yang kedua, ajaran atau petata petiti yang dibawa oleh Sunan Gunung Jati sebagai bekal agar bisa meningkatkan keimanan ketauhidan manusia dengan Allah. Salah satu efek dari satu keimanan ketika ini petuah ajaran ini sudah menempel ke sanubari masyarakat sehingga muncullah perilaku yang baik. Perilaku yang baik dari bentuk apa? Hubungan harmonis antar manusia dan hubungan harmonis antar Tuhan, ya, antar Allah pada Allah. Nah, ini petata petitih ini menjadi suatu aturan, menjadi suatu gaya atau pola perilaku masyarakat Cirebon, anjuran dan satu ajaran masyarakat Cirebon untuk menjadi hidup lebih baik. Banyak hal yang dikeluarkan dari petata petitih Sunan Gunung Jati ini, lebih dari hampir 20 lebih, satu quote ya, kata-kata luhur, kalimat luhur dari beliau. Namun dalam pembahasan ini kita mungkin tidak akan membahas banyak hal, tetapi beberapa hal aja. Nah, ini kita cantumkan beberapa hal. Saya mengambil 6 sampel. Salah satu petata petitih Sunan Gunung Jati yang berkaitan dengan ketakwaan dan keyakinan. Yang pertama, insun nitip natajuk kelan fakir miskin. Aku atau saya, Sunan Gunung Jati maksudnya, titip tajuk. Tajuk itu ada tempat sholat atau musola. Musola ya, saya semoga paham musola. Kemudian titip fakir miskin. Yang pertama. Yang kedua, yen sembahyang fungsi pucuke panah. Jika kita sholat harus khusyuk dan tawaduk seperti anak panah yang menancap waktu. Yen puasa dan fungsi tetaling gendewa. Jika puasa harus kuat seperti tali gendewa. Ibadah kan tetap, ibadah itu harus tetap terus menerus istiqomah. Manah yen syukur ing Allah, kita harus bersyukur kepada Allah, kudu ngakehaken pertobatan dan perbanyak bertobat. Nah, ini adalah nilai-nilai suatu ajaran yang dicetuskan Sunan Gunung Jati. Tentu dari ajaran-ajaran ini punya sumber rujukan, punya nilai-nilai di dalamnya, punya kandungan di dalamnya yang sangat luar biasa. Nah, nanti ini yang akan kita bahas lebih lanjut berkaitan dengan 6 poin ini ya. Begitu. Kemudian subtema lagi adalah menjangan wulung dan adan pitu di Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Berbicara tentang menjangan ini ada beberapa versi. Dua di antaranya memang berkaitan dengan hampir mendekati mitos legenda. Ya, memang ini adalah
salah satu legenda Cirebon menjelaskan tentang kejadian mistik pada malam hari di Masjid Agung Citarasa. Nah, memang begitu ngomongin masalah Jawa, memang sebelum Islam, sebelum Hindu Buddha tentu sisi mitos, sisi mistik ini lebih dominan. Ya, sisi mistik ini lebih dominan. Nah, Menjangan Wulung ini ada beberapa versi cerita. Dua di antaranya memang berkaitan dengan dunia mistis, mitos, mitologi betul, tentang hukum apa ya, bukan hukum, tentang ilmu santet, kemudian ilmu kesaktian. Nah, Menjangan Wulung ini salah satu cerita mengatakan ini sebagai jimat. Jimat di mana untuk menyebarkan wabah yang berada di Momolo masjid. Kalau masjid itu kayak begini, itu di bawahnya. Nah, tetapi saya mengambil satu cerita yang agak realistis. Menjangan Wulung ini adalah satu virus penyakit yang memang sengaja ditaruh di Momolo masjid tadi, ya. Momolo masjid itu kalau kubah itu atas bawahnya kubah itu. Nah, itu sengaja ditaruh untuk menjadi satu wabah. Dalam satu cerita dikatakan, karena kenapa ini masjid menjadi sasaran utamanya, Masjid Ciptarasa ini karena Masjid Ciptarasa ini adalah yang mendirikan adalah para wali songo. Sehingga tidak hanya sebagai tempat ibadah, namun juga sebagai media komunikasi, koordinasi maupun konsolidasi. Kepada siapa? Kepada bawahan. Dalam sistem kerajaan pasti ada perwakilan delegasi-delegasi masing-masing wilayah. Atau kalau dalam bahasa Cirebon, dari masing-masing kuwu, ya, Ki Gede, gitu ya. Ki Gede, Kuwu, kemudian Ki Buyut, ini semuanya karena yang di bawah wilayah Cirebon, ketika 1 bulan sekali mengadakan suatu acara rutin di masjid ini berkumpul bersama. Baik dari kebuyutan, buyut ini adalah lingkup desa kecil, atau blok lah ya, itu dusun lah ya. Kemudian Kuwu ini adalah desa, kepala desa. Ki Gede ini adalah kita umumkan sebagai kepala kecamatan, kira-kira gitu. Nah, Menjangan Wulung ini sengaja ditaruh untuk merusak, memberikan satu wabah penyakit. Nah, sampai pada akhirnya ini pada ketakutan semua masyarakat untuk ke masjid, sehingga dalam Riyadhus Sunan Gunung Jati ini dapat petunjuk untuk melakukan azan itu, azan sebanyak 7 kali yang dilakukan secara bersamaan. Artinya azan ini dikumandangkan oleh 7 orang dalam waktu yang sama secara bersamaan. Ini adalah salah satu petunjuk yang didapatkan oleh Sunan Gunung Jati bagaimana mengalahkan Menjangan Wulung ini. Jadi saya tidak akan membahas tentang lebih lanjut tentang bagaimana Masjid Ciptarasa yang tidak ada kubahnya. Karena memang ada cerita mistis yang dibalik itu. Banyaklah, nanti bisa kawan-kawan bisa mencari sendiri lah, itu di beberapa referensi itu dijelaskan. Oke, begitu ya rekan-rekan. Bolehlah sambil santai dulu, boleh sambil ngopi atau 1 rakaat boleh ya. Nah, ini kita tetap lanjut ya. Mungkin tidak akan lama lagi kok. Selanjutnya adalah kita bicara Nasri Kandi Cirebon, Nyimas Gandasari. Nah, dalam satu riwayat ini memang Nyimas Gandasari ini bukan asli dari Cirebon, namun riwayat yang kuat dari Samudra Pasai. Kok bisa dari Cirebon? Nah, ini dalam satu peristiwa Pangeran Walang Sungsang ini dengan Rara Santang, Nyi Rara Santang, kakak beradik yang dari putra putri dari Sultan Kerajaan Pajajaran, Prabu Siliwangi, ini ke Cirebon diinstruksikan oleh gurunya untuk melakukan perjalanan haji. Nah, haji di sana Nyai Rara Santang ini menikah dengan salah satu keturunan di Mesir, kerajaan Mesir. Nah,
Raden atau Pangeran Wangsusang ini kembali ke Cirebon. Namun sebelum kembali ke Cirebon, mampir dulu, gitu ya. Mampir dulu di mana? Di Aceh. Mampir dulu di Aceh. Nah, kebetulan di Aceh ini terjadi suatu wabah pandemi yang memakan korban yang luar biasa, termasuk dari keluarga kerajaan juga. Nah, dari sini termasuk ratu dari kerajaan Samudra Pasai ini lagi hamil 9 bulan. Itu pun kena wabah. Sehingga Pangeran Sungsang ini menyelamatkan, ya, mengatasi terkait dengan wabah pandemi yang terjadi di Aceh itu. Salah satunya menyelamatkan juga bayi dari Ratu Samudra Pasai. Selang bayi ini lahir, ibunya meninggal. Nah, dalam kondisi ini, bayi ini nangis terus-menerus, digendong oleh raja yaitu Sultan Salahuddin. Itu pun masih nangis, yang bisa mendiamkan hanya Pangeran Wangsusang. Sehingga singkat cerita ini diberikan atau disuruh merawat di Cirebon, karena beliau juga tahu Raden Wangsusang ini adalah salah satu keturunan dari kerajaan Pajajaran, kira-kira gitu. Nah, Nimas Gandasari ini adalah merupakan murid, ya, adopsi dengan anak angkat Sunan Gunung Jati, dan sebagai panglima perang, khususnya yang paling eksotis itu adalah ketika melawan kerajaan Galuh, dan ini dimenangkan. Ribut dari kemenangan ini, Sunan Gunung Jati memberikan satu wilayah, yaitu di kawasan Panguragan Cirebon. Ya, Panguragan Cirebon ini sampai saat ini pun makamnya Nyimas Gandasari ini pun di Panguragan. Jadi kalau kawan-kawan rekan-rekan ke Cirebon bisa lah untuk ziarah ke sana, karena ini sebagai orang yang cerdas, juga taat agama, seorang yang alim luar biasa gitu. Bahkan di kondisi ceritanya itu beliau meninggal dalam kondisi masih suci, artinya tidak menikah. Meskipun karena tadi orang mau mendekati juga akan mikir, bahkan beliau dalam kolam ceritanya membuat sayembara, ya, membuat sayembara untuk mencari suami, namun tidak ada yang sesuai. Ini Nyimas Janisari. Berikut juga dengan Raden, Raden ya, Syekh Fatahillah. Ini pun dari Samudra Pasai yang saat itu sudah mulai diserang atau dijajah oleh Portugis, sehingga mencari suaka keamanan sampai ke Demak. Kemudian Cirebon diutus Demak juga untuk menaklukkan Jakarta, Jayakarta waktu itu. Ya, Jayakarta waktu itu untuk pembebasan Jayakarta, dan beliau berhasil karena kedekatan juga dengan Gunung Jati, akhirnya ke Cirebon, meninggalkan Jayakarta, hidup untuk berdakwah bersama Sunan Gunung Jati. Nah, selain sebagai panglima perangnya juga dari Cirebon, beliau juga sebagai menantu karena menikahi putri dari Sunan Gunung Jati, ya kira itu. Ini gambaran awalnya, gambarannya ya. Relevansi sejarah Cirebon ini nggak perlu lah ya. Nah, ini konklusi akhir. Poin-poin penting, kerajaan Islam di Cirebon didirikan oleh Syekh Hidayatullah pada abad ke-15. Sunan Cirebon memadukan kebudayaan Jawa dan Islam. Nyimas Gandasari dikenal sebagai sosok yang kuat dan berkarisma, yang dianggap sebagai pahlawan atau panglima waktu itu. Tokoh pahlawan atau panglima waktu itu sebagai Fatahillah Jayakarta melawan kolonialisme Belanda. Ini konklusi awal saja kawan ya. Selanjutnya, ini adalah asinkronus pertemuan kali ini. Kita mencoba untuk tugas ya. Tugas pertemuan ketiga, kawan-kawan memilih salah satu dari petata petiti Sunan Gunung Jati
Ya, Sunan Gunung Jati sebelumnya tadi kan ada berapa? Ada 6. Ya. Pilih salah satu saja, kemudian jelaskan nilai-nilai yang terkandung dalam pepatah PDT yang tadi diambil atau dibuat sampel dalam pendidikan Islam yang dikaitkan dengan pendidikan Islam. Sertakan juga salah satu teori atau dalil kalau memang ada yang memperkuat uraian. Ini penting. Saya buka setnya kembali ya. Bentar. Nah ini, insur nitipnya tajuk fakir miskin. Ini saya mencoba untuk memberikan satu pemahaman uraian. Nah, Insun ada Sunan Jati nitip tajuk. Tajuk ini adalah sebagai tempat ibadah. Selain tempat ibadah ada sebagai media pembelajaran. Media belajar, tempat belajar. Artinya untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam hal pendidikan. Nah, tajuk ini mempunyai satu kontrol nilai-nilai tersendiri untuk dalam hal pendidikan. Tadi sebagai media pembelajaran, sebagai media belajar. Kemudian fakir miskin. Nah, fakir miskin ini beliau memberikan satu nilai bahwasanya kesetaraan. Fakir miskin ini adalah memberikan nilai satu nilai kepedulian dan kesederhanaan. Ya, kepedulian dan kesederhanaan. Tajuk ini mempunyai nilai kesamaan. Kesamaan seluruh manusia di hadapan Allah itu sama. Ketika orang ditajuk atau di musola pasti mempunyai derajat yang sama. Nah, di sini ini kita bisa memahami betul bagaimana menyautkan tadi fakir miskin nilai-nilai kesederhanaan. Berarti dalam pendidikan itu diajarkan nilai kesederhanaan. Tajuk sebagai media pembelajaran. Nah, ini contoh kecil. Nah, fakir miskin itu mengandung tadi nilai-nilai terkait dengan etika yang baik kepada Allah maupun etika sama manusia. Nah, karena apa? Kita diajarkan untuk saling berbagi. Nah, kira-kira itu. Ini gambarannya. Nanti kawan-kawan bisa mencari referensi-referensi yang lain. Nah, ini saya memberikan satu gambaran saja. Yang kedua, misalkan kita membahas tentang apa ya? Yang sembahyang fungsi tertaling dewa. Bolehlah ini. Nah, kita dituntut untuk khusyuk dalam hal sholat. Karena bagaimanapun juga dalam sholat itu mempunyai satu tahapan-tahapan, rukun-rukun yang nggak bisa dilanggar. Ketika ada ketertiban-ketertiban tersendiri. Nah, ini banyak nilai-nilai yang terkandung dalam sholat. Salah satunya adalah kita mengajarkan tentang ketawaduan, pasrah diri, ya, pasrah diri. Dan nanti kawan-kawan menyinggung itu dikaitkan dengan berarti ambil salah satu, kemudian diuraikan semampunya, gitu ya. Kasihkan teori-teori bahwa dalil Quran maupun hadis is okay, itu lebih baik gitu. Karena apa? Pendidikan kita adalah kesesuaian antara judul dan uraian. Kemudian judul dan uraian sama, jangan kayak beberapa waktu yang lalu ada yang mau tugasnya apa, ngobrolnya apa. Ini kan kacau nanti. Nah, isi kedalaman materi yang berisi uraian, teori maupun dalil. Ini kalau ada menyangkutkan teori maupun dalil ini sebagai nilai plus. Ya, kapasitas ini saya anggap bukan minimal ya, maksimal satu halaman saja. Satu halaman biasa itu maksimal segitu, nggak usah banyak-banyak, nggak usah banyak-banyak. Yang penting tugas ini kita bisa menyambungkan, kita belajar menyambungkan satu petuah atau petata-petata tadi dengan nilai-nilai pendidikan agama Islam. Ini yang paling penting, gitu ya. Jadi tidak usah muluk-muluk, nggak usah banyak-banyak. Artinya kita harus fokus karena kita pengen kita tertib ya. Kelima itu tertib sehingga kerangka ilmiahnya itu kita dapat. Ya kita melatih untuk kawan-kawan untuk fokus di situ. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.